Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan saya, Pak Muhajir. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu bab nikah. Pada kesempatan ini, masalah nikah bagian yang pertama. Ada beberapa bahasan yang saya ingin bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian nikah, hukum nikah, dan syarat serta rukun nikah bagian pertama. Sebelum kita membahas pernikahan secara lebih detail, perlu kita pahami bahwa pernikahan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan pernikahan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa pernikahan atau perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia, tetapi juga di dunia binatang. Tapi dunia binatang ya hanya hubungan intim itu saja. Tapi kalau manusia, pernikahan tidak sekedar hubungan intim, tapi bagaimana kemudian menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pengertian nikah. Nikah berasal dari bahasa Arab an-nikah yang berarti kumpul, atau bisa juga bermakna bersetubuh, atau bisa juga bermakna akad. Itu menurut bahasa. Menurut istilah bagaimana? Atau menurut secara terminologis, akad nikah itu adalah akad atau perjanjian yang berisi pembolehan atau diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan ungkapan ingkah. Aku nikahkan atau tazwid, aku kawinkan. Itu menurut bahasa. Jadi ada unsur akadnya itu yang paling utama itu dalam pernikahan itu. Karena itu pintu gerbang untuk memperbolehkan hubungan intim, dihalalkannya hubungan intim antara laki-laki perempuan. Menurut Undang-Undang tahun 74, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengertian nikah menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya hukum nikah. Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, hukum asal nikah itu adalah sunnah, sehingga lebih baik dilaksanakan. Kalau menurut Imam Syafi'i, hukum asal nikah itu adalah mubah. Menikah ya gak apa-apa, tidak menikah ya tidak apa-apa. Ini kondisi yang secara umum. Kemudian menurut Imam Dawud Al-Zahiri, nikah itu hukumnya wajib. Oke, kita rinci hukum nikah itu. Yang pertama, wajib itu bagi siapa sih? Wajib itu yang pertama bagi laki-laki yang ingin menikah. Ya, pancene kepingin menikah. Yang kedua, di samping kepingin, dia mampu. Mampu. Nah, kalau seandainya dia tidak menikah, khawatir terjerumus dalam perzinahan. Ini hukum nikah itu menjadi wajib bagi seorang laki-laki. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Bagi siapa? Yang pertama sama laki-laki yang ingin menikah. Yang kedua mampu. Yang ketiga, kalau seandainya dia tidak menikah, tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Ini hukum nikah sunnah bagi seorang laki-laki. Yang terakhir, dengan menikah menjadikan hidupnya lebih sempurna, ibadah lebih semangat, nyambut gawe lebih semangat. Ini hukum sunnah menikah bagi seorang laki-laki. Selanjutnya, hukum menikah haram. Bagi siapa? Satu, ya. Bagi laki-laki yang tidak kepingin menikah, makanya ini gak kepingin nikah, ya. Kemudian yang kedua, tidak mampu menunaikan kewajiban rumah tangga. Misalnya, non sewu, banyak ini ngerti nek deh,
penyakit menular. Ngerti nek dhewe impoten, dadak rabi. Apa ya rabi berarti kan dia tidak mampu menunaikan kewajiban rumah tangga, tidak mampu memberikan nafkah batin. Ini haram ya. Atau apa? Dia sudah tahu kalau dia itu punya penyakit yang menular, penyakit naudzubillah, misalnya penyakit haid, penyakit kelamin ya, yang ditularkan melalui hubungan intim misalnya. Dia menikah untuk merusak calon pasangannya, untuk menularkan penyakit itu, maka ini juga hukumnya haram. Kemudian hukum selanjutnya adalah makruh. Bagi siapa? Laki-laki yang belum pantas menikah. Sampai ini gorek si umur-umur sakmene ya. Belum cukup umur, masuk wis balik. Ojo jaga nopo, nafsu tok, ojo boleh duwe nafsu tok. Tapi durung pantes. Durung pantes ya apa? Secara mental belum siap. Belum siap bagaimana? Ada konflik misalnya, no masalah, kudu merang-moring kudu moro tangan. Itu karena secara mental masih belum siap. Ini sih senengane dulinan, sih senengane belakraan. Ya. Ria-rio tok, dadak kepingin rapi, ya rapi. Ya ngono iku jadi belum pantas menikah. Mentang-mentang wis pacar misalnya, ya hanya masalah nafsu saja. Yang kedua, belum punya keinginan kuat untuk menikah, senengan tok ae, ya. Kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban rumah tangga. Ini makruh. Bagaimana orang yang tidak mampu itu? Ya maksudnya adalah dia secara mental belum siap. Kalau secara materi bagaimana? Nah, materi itu yang dimaksudkan mampu itu minimal hina akdin nikah, pada waktu akad nikah dia itu mampu untuk memberikan mas kawin. Setelahnya ya Allah yang tahu apa wong iki mampu apa enggak. Yang penting pada waktu akad nikah dia punya biaya untuk membayar mas kawin, itu saja minimalnya. Makanya dalam Al-Quran yakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang miskin, yunihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kekayaan melalui anugerahnya Allah. Apa wong nek wis rapi terus mari nyambut kawin tambah akas, merasa ada tanggungan, sehingga ya apa carane dia iso memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Kemudian yang makruh itu dia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Lah nek saiki durung pantes, belum punya terus marung tapi tidak mampu menahan dari perbuatan zina. Bagaimana? Nah, berarti ini ya masuk kategori makruh ya. Maka dianjurkan oleh Nabi supaya dia memperbanyak berpuasa, jangan terlalu banyak bergaul ya dengan lawan jenis. Kenapa? Karena engkau ngarai tambah nafsunya itu semakin sulit untuk dikendalikan. Hukum yang kelima, yang terakhir, nikah itu mubah bagi siapa? Laki-laki yang sudah mampu menikah, tapi dia merasa bahwa menikah atau tidak baginya sama saja, tidak menimbulkan apa-apa, gak nambahi semangat ibadah, gak nambahi semangat oleh nglakoni keapian, sepodo wae. Nah itu mubah. Sekarang kita bahas tentang syarat dan rukun nikah. Ya. Yang dimaksud rukun itu apa? Yang dimaksud rukun nikah itu adalah semua yang wajib ada dan harus dipenuhi dalam melaksanakan nikah. Rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab kabul, mahar lah. Sebagian besar ulama menyebutkan mahar bukan termasuk dari rukun nikah. Ya, oke. Kenapa ada syarat? Ya ini maksudnya itu rukun nikah, kemudian syarat-syaratnya apa? Yang pertama yang kita bahas rukun nikah itu adalah calon suami. Yang pertama beragama Islam. Mbak-mbak yo, ojo gelem, jangan sampai berpacaran dengan orang-orang non
Muslim. Lho Pak, kok wong gelem mlebu Islam ya akad nikah. Lho nek wong lanang kula imam sih Pak. Ya, orang laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, maka secara keilmuan harus lebih dalam, lebih pintar mana antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Lah nek masalah agama saja dia itu baru mulai belajar. Ya sekat mlebu Islam kan baru mulai belajar kan. Ya. Iya nek terus mari ngono sukses, nek gak ya apa? Lho Pak, saya kan menikah itu supaya nanti menjadi lahan dakwah saya, ikut mlebu Islam loh. Sampean berkaca pada diri sendiri, temenan ta? Niat iku boleh apa dakwah apa boleh sampean seneng ngono wae. Belum lagi ketika nanti ya dia sudah memeluk agama Islam, kemudian menjadi suami Anda, terus di tengah perjalanan bagaimana? Dia masih belajar Islam, hubungan intim ya apa yang Islami, ya kemudian mandi besarnya, wudhunya, sholatnya, ngajinya, wah, panjang urusannya itu nanti. Ya makanya orang laki-laki calon suami itu harus beragama Islam supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang terkait dengan apa menghalangi pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya. Ya Mbak ya. Kemudian benar-benar seorang laki-laki, maksudnya benar-benar seorang laki-laki itu yang nun sewu istilah yang punya alat kelamin laki-laki, bukan berkelamin ganda. Nek waria-waria banci senok dalanan itu ya benar-benar laki-laki sebenarnya, tapi lanang cuman kemahyu ngono wae ya. Sehingga meskipun operasi ganti kelamin ya, itu kalau memang dia punya alat kelamin laki-laki tidak bisa berubah menjadi seorang perempuan ya. Jadi yang dimaksudkan benar-benar laki-laki itu bukan orang yang berkelamin ganda. Apa ada? Ya ada saja, tapi itu termasuk mustasnayat, termasuk yang dikecualikan. Jarang sekali orang yang punya kelainan, punya kelamin ganda itu. Kemudian untuk seorang calon suami tidak boleh dipaksa. Nah, misalnya ada begini, ada naudzubillah, arek sekolah, podo kelas telune gendaan memel, mari kono terus naudzubillah, sing wedok hamil, dipaksa oleh si laki-laki ini, dipaksa untuk menikahi perempuan itu tadi. Bagaimana? Kalau itu sih bukan namanya dipaksa, tapi apa? Kewajiban, paling tidak apa, sebagai satu bentuk sanksi ya, tanggung jawab, yaitu pernikahan itu tetap sah. Jangan terus maru-maru beralasan loh katanya seorang laki-laki tidak boleh dipaksa menikah. Itu bukan. Yang namanya sanksi itu di mana-mana yang paling banyak itu orang yang diberi sanksi tidak rela. Nek iso menghindar lapang ngono lah, penjara bek ya. Wong salah dengan sukarela, yo aku salah, ada jarang-jarang ya. Kemudian calon suami tidak beristri 4 orang. Ini syarat calon suami ya. Nek sik duwe bojo siji, mari kono kawin kondo si Joko. Lah apa ngomong ngono? Berarti nek dia ngakunya masih jejaka padahal sudah punya istri, maka ini namanya talak siri. Perlu diklarifikasi. Mas, teman tak sama ndak punya istri? Iya betul, padahal no bojone-san. Ya kayak ngono, berarti bodoh niat. Sampean itu berarti bojo sampean sing ngono iku sampean pegat. Gak ngono maksudku. Aku iki ngomong ngono jek oleh rabi maneh ambek calon mertua iki. Nek ngomong ngono, berarti itu niatnya tidak menceraikan istri yang sebelumnya, yang pertama, yang kedua. Tapi kalau lah terus sampean bojo sampean sinono ya tak pegat lah, itu berarti sudah apa? Cerai itu ya. Makanya wong lanang hati-hati Mas ya. Sampean ojo sampai ngomong wah awas Joko itu kok padahal si bojo, gak oleh ngono iku. Itu masuk kategori talak siri, perlu diklarifikasi. Oke. Kemudian bukan mahram dari calon istri.
Mahram ini nanti ada pembahasan secara detail ya. Ada mahram. Kemudian tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri yang akan dinikahi. Siapa orang yang haram dimadu dengan istri? Siapa? Yaitu saudara ipar, saudarinya istri, bibiknya istri, atau kemenakan istri. Itu tidak boleh dirangkap ya. Wadene istri ini istrinya meninggal, terus kemudian dia menikahi adiknya atau bibiknya atau kemenakannya, ndak apa-apa. Itu jenenge menurut orang Jawa karangbulu, jadi bahasa Indonesia turun rancang ya. Maklumlah menantu idola, mari rabi ambek mbake mati dikeno adike pisan ya. Jadi itu kalau tidak dirangkap ndak apa-apa, tapi kalau dirangkap ndak boleh. Itu dalam bahasa agama disebut dengan mahram muakkad, mahram sementara saja. Kemudian syarat calon ini tidak sedang melaksanakan haji dan umrah. Ini syarat calon suami itu. Ya, kalau ada orang akan nikah di tanah suci bagaimana? Itu biasanya, ya memang bukan biasanya, harus tidak sedang dalam prosesi ibadah haji atau ibadah umroh. Tadi wis mari haji ini, mari umroh, mari akan nikah ya. Akan nikah namanya depan Ka'bah. Ya. Tapi itu sebenarnya sama saja dengan akad nikah yang ada di masjid yang ada di sekitar kita. Fadilahnya, keutamaannya. Kemudian syarat calon istri yang pertama beragama Islam. Sama tadi ya, jangan sampai menikah dengan wanita yang mu'alaf. Kenapa? Karena pengalaman seorang wanita atau seorang laki-laki, pengalaman masa kecilnya akan diterapkan ketika dia mendidik anaknya. Karena itu maka ya, kalau ada yang beragama Islam sejak kecil, kenapa Anda kemudian menikahi wanita yang baru saja memeluk ajaran agama Islam? Pak, saya dalam rangka dakwah temenan tah. Apa bukan karena dia cantik? Apa bukan karena Anda mencintainya? Ya, jangan ambil resiko terhadap masa depan generasi muda, anak-anak pelanjut Anda sebagai penyebar agama Islam. Dan Islam sih kaya tapi rabi. Terus bagaimana, apa dia mengajinya bagaimana? Padahal seorang laki-laki itu mulai misalkan sehari penuh lebih banyak dia di tempat kerja. Lah anak lebih banyak terpengaruh oleh pergaulan dengan ibunya. Lah ibu ini gak iso ngaji, ya apa muruh ngaji? Ya apa terus marono bisa menyuruh mendisiplinkan anaknya supaya dia belajar ngaji di TPQ misalnya. Karena dia sendiri tidak punya pengalaman belajar mengaji masa kecilnya, gitu ya. Itu pesanku namanya arek wedok ya, arek lanang, cari pasangan, calon pasangan yang beragama Islam ya. Jangan yang non muslim itu, meskipun mu'alaf janganlah. Karena apa? Pengetahuan agama mu'alaf itu sedikit dibandingkan dengan Anda yang sudah mulai lahir cower agama Islam. Yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Penjelasannya seperti tadi, bukan wong wedok atau wong lanang sing kemayu atau wong. Kalau wong lanang sing kemayu itu sakjane ya wong lanang. Wong wedok sing apa tomboy, itu ya aslinya wedok. Jadi maksudkan di sini adalah tidak berkelamin ganda. Telah mendapat izin dari walinya. Wali itu siapa? Nanti ada penjelasannya sendiri, ya. Jadi mendapatkan izin, walinya sudah memberikan izin, sudah diberitahu, ya saya nikahkan atau ya saya wakilkan pernikahannya. Itu bagi orang perempuan. Kemudian tidak bersuami. Jadi dalam Islam tidak menganut sistem poliandri, ya. Jadi seorang perempuan menikah dengan satu orang laki-laki. Lalu misalnya suaminya pergi kerja di Kalimantan, tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak memberikan nafkah, ya. Bagaimana?
harus dituntaskan dulu. Kalau belum tuntas, ya tidak boleh dinikahi. Harus jelas statusnya. Kemudian tidak sedang menjalani masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa tunggu wanita yang telah dicerai oleh suaminya. Baik cerai pisah atau cerai mati. Harus sudah masa iddahnya habis. Ojo mana menikah. Ngelamar uang sing masa iddah itu aja enggak boleh. Ya. Kemudian bukan mahram bagi calon suami. Ini sama penjelasannya tadi. Bukan yang mahram tadi ya. Kemudian belum pernah dili'an, yaitu disumpahi oleh mantan suami yang menuduhnya berbuat zina. Jadi li'an itu gini. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Ya sekarang kadang-kadang dalam keseharian banyak juga orang ngomong begitu. Suaminya ngomong, "Dek sampean niku anak itu kok gak kaya aku blas ngono. Oleh sampean ngompreng ya." Nah, naudzubillah. Misalnya orang wong lanang ngomong ngono, maka itu berarti tuduhan zina. Pas sampean maksud aku ngompreng ya apa ya kon anu berarti zina. Lah, ini si istri bisa tidak terima boleh. Sampean duwe saksi dah. Karena tuduhan zina itu harus disaksikan atau perzinahan sendiri itu harus disaksikan oleh 4 orang yang betul-betul tahu terjadinya perbuatan zina. Bukan sekedar menyangka terjadinya penetrasi, tahu 4 orang ini. Nah, itu gampang apa sulit? Bukan, sulit loh. Ngerti melbune ngono nanggone ngono. 4 orang dalam waktu yang sama, dari sudut yang sama. Nek trimo ono wong mlebu nang omahe Mbak Rondo misale ya, jam 12 bengi, lampu dari pateni ceklik, terus krungu kriet-kriet. Itu apa pasti terjadinya perzinahan? Nah, belum tentu. Loh, tetapi ketika digerebek padha mudoe misalnya ya. Tapi kan belum podo-podo telanjang itu apa sudah terjadi hubungan intim atau belum? Kan enggak tahu. Loh, ini ada bercak-bercak misalnya. Lah kalau ada bercak-bercak kok di luar? Artinya apa? Terus pokoknya intinya membuktikan terjadinya perbuatan zina dengan 4 orang saksi itu sangat-sangat sulit, hampir-hampir mustahil. Kalau bukan karena pengakuan. Lah si perempuan, si wanita, si istri ini kemudian tidak terima. Sampean punya saksi tidak punya. Maka si wanita, si laki-laki ini kalau sampean tidak punya saksi, ya berarti sampean kemudian dilaporkan nang KUA, nang pengadilan agama, wis singkatnya ke pengadilan agama. Pak Hakim, saya dituduh zina. Si hakim tanya kepada suami, kamu punya saksi? Tidak punya. Kalau kamu tidak punya saksi, apakah kamu mau mencabut tuduhan kamu? Iya Pak Hakim, saya mencabut tuduhan saya. Kalau sudah itu, ya sudah selesai. Dalam artian apa? Dia terkena had qadzaf, tuduhan zina. Ya mekanismenya nanti diatur oleh hakim di pengadilan agama. Tapi kalau si suami ini kemudian bersikeras menyatakan tuduhannya itu benar, wis teman punya saksi? Tidak punya. Pokoknya saya yakin kalau istri saya itu saya tinggal kerja, dia itu selingkuh dengan mantan pacarnya, misalnya seperti itu. Maka kemudian si perempuan ditanya oleh hakim, "Hei perempuan, apakah kamu dituduh suamimu seperti itu terima?" Terima Pak Hakim. Nih terima ya sudah, berarti dia mengaku berbuat zina. Tidak terima Pak Hakim. Tidak terima. Akhirnya si suami ditanya lagi, ya, "Mas, bojo sampean niku gak terima sampean tuduh zina." "Ya, bos sampean juga punya saksi." "Sampean masih tetap ngotot tuduhan itu?" "Betul Pak Hakim." "Ya wis, kalau begitu sampean silakan bersumpah." Lah, sumpah seperti ini namanya sumpah li'an. Dia pertama bersumpah, "Demi Allah, saya bersumpah dalam tuduhan ini saya benar." Sampai 4 kali dia bersumpah seperti itu. Pada sumpah yang kelima, "Demi Allah, saya bersedia mendapatkan laknat dari Allah seandainya dalam tuduhan ini saya bohong dan istri saya benar." Itu namanya sumpah li'an.
Setelah si laki-laki berkata begitu, bersumpah begitu, kemudian hakim bertanya pada si wanita, wahai istri, mantan istri, nih kamu disumpahi suamimu seperti itu bagaimana? Apakah kamu terima sumpah itu? Kalau dia menyatakan terima, berarti dia mengaku berbuat zina. Kalau dia tidak terima, maka si perempuan juga harus sumpah. Sumpahnya sama 5 kali. Sumpah yang pertama sampai keempat dia ngomong, demi Allah dalam masalah ini saya benar sampai 4 kali. Demi Allah yang keempat, yang kelima, demi Allah saya bersedia mendapatkan laknat dari Allah seandainya dalam tuduhan ini saya berbohong dan suami saya benar. Kalau dua-duanya sudah menyatakan sumpah li'an seperti ini, maka otomatis pernikahan antar keduanya itu sudah rusak dan tidak bisa kembali atau rujuk atau menyatu kembali dalam hubungan suami istri. Tidak bisa dengan cara apapun, sudah berpisah selama-lamanya. Kemudian yang terakhir, calon istri tidak sedang dalam melaksanakan ihram haji atau ihram umroh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.